Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini sebelum kita mau memulai aktivitas kita, sebelum kita mau memulai pembelajaran online kita pada sepanjang hari ini, marilah kita sama-sama arahkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau arahkan hati kita untuk Tuhan. Mari kita sama-sama mengucap syukur buat nafas hidup yang sudah Tuhan berikan untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini Kau berikan nafas hidup yang baru, Kau berikan sukacita-Mu Tuhan untuk setiap kami. Kami mau Tuhan menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami berikan ucapan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu. Biar kami Tuhan sepanjang hari ini Kau berkati. Biar kami Tuhan Kau berikan kecerdasan yang luar biasa Tuhan, agar kami dapat menangkap setiap apa yang guru-guru kami sampaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Biar kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kebenaran kami Tuhan, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku
mengucap syukur Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, Kau pimpin setiap langkah hidup kami. Biar sebentar lagi Tuhan, kami juga akan belajar akan firman-Mu. Biar Kau berkati setiap kami Tuhan, berkati juga yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar apa yang kami dengar itu semua boleh masuk dalam hati kami dan bisa berbuah lebat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini dalam Tuhan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mengikuti Devo. Dan yang menjadi renungan pagi ini adalah dengan temanya adalah diubahkan. Kemudian yang akan menjadi ayat hafalan dalam Devo ini adalah jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Itu yang dari 1 Timotius 4 ayat 12. Namun pada pagi ini kita akan membaca bacaan yang mungkin sudah sering kali kalian dengar, yaitu tentang kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Misalkan bacakan untuk kalian, yaitu dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 13. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang padanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ada salah satu ayat di mana kita akan belajar daripadanya, yaitu dalam kitab Yohanes 6 ayat 9 yang berbunyi, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Ya, dalam renungan ini ada kisah bahwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Tidak diceritakan dalam kisah ini kalau seorang laki-laki membawa keluarga mereka. Jika mereka membawa keluarga mereka, tentunya anak-anak mereka juga dibawa untuk mengikuti pengajaran yang Tuhan berikan. Jadi bisa dibayangkan betapa banyak yang mengikuti Tuhan Yesus ketika ia menyampaikan pengajarannya.
ada 5.000 orang laki-laki. Berarti kalau ia membawa keluarganya, bisa jadi 3 kali lipat jumlah orangnya. Namun, kuasa Tuhan tidak terbatas untuk 5.000 orang laki-laki. Dikatakan dalam nats di atas, kalau ada seorang anak, ya, anak ini menjadi berkat bagi banyak orang. Karena melalui makanan yang dia bawa, menjadi sarana di mana kuasa pelipat gandaan dari Tuhan dapat dinyatakan. Namun pernahkah kita berpikir, seandainya anak ini tidak mau memberikan bekalnya yang berupa 5 roti dan 2 ikan? Mengapa anak ini mau memberikan bekalnya, padahal sebenarnya ia juga membutuhkannya? Di sini paling tidak ada 3 hal atau bahkan mungkin 4 yang dapat kita pelajari. Pertama, hatinya jujur, mengakui kalau ia mempunyai bekal. Ia memiliki integritas, yaitu kejujurannya itu. Yang kedua, ia dengan ketulusan atau kepolosan hatinya mau memberikannya kepada Andreas. Artinya, ia rela memberi. Yang ketiga, dengan rela memberi, Tuhan menggantinya dengan pelipat gandaan berkat Tuhan. Tuhan mengenal hati yang rela memberi, dan Tuhan tidak pernah mau berhutang. Dia pasti memberkati orang yang memberi dengan rela hati. Anak ini tidak berkekurangan. Ia mendapat kelimpahan berkat Tuhan, bahkan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan satu komunitas waktu itu. Ketika seseorang rela memberi apapun yang ia miliki untuk Tuhan, bahkan yang berharga sekalipun, yang sebenarnya sangat ia perlukan, tentu Tuhan akan memberkatinya dengan limpah. Dan yang keempat, ya, sebutan untuk namanya tertulis di Alkitab. Mengapa demikian? Ya, ini untuk memberi teladan bagi orang lain, juga bagi orang yang lebih dewasa daripadanya, agar tidak perlu khawatir. Jika memberi, tidak akan pernah kita berkekurangan. Karena Tuhan mengenal hati seorang yang rela memberi. Ya. Hidup anak kecil ini yang ikut orang tuanya mengikuti pengajaran Tuhan Yesus sudah menjadi berkat bagi banyak orang karena memiliki hati yang rela memberi. Jadi seperti ayat hafalan di atas, kalau sedari kecil sudah bisa menjadi berkat, tentu orang lain yang melihat akan memandang bahwa anak kecil ini dapat diperhitungkan atau tidak akan dipandang rendah karena membuktikan kasihnya dengan perbuatan memberi. Ya, dari sini kita dapat belajar bahwa memberi itu sebenarnya merupakan salah satu perwujudan keteladanan seseorang dalam mengasihi. Lalu, apakah kamu di situasi yang seperti ini? Ya, Miss berdoa bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar karakter mengasihi dalam wujud memberi turun dalam hidup kami sebagai anak-anak SMA Kristen Terang Bangsa, karena di dalam memberi kami menerima. Karena dengan memberi kami belajar mengasihi Tuhan dan sesama. Karena dengan memberi kami memberi keteladanan mengasihi. Lalu, apakah kalian menyadari apa yang ada di dalam diri kalian? Ya, kalianlah terang dan garam bagi dunia ini dalam memberikan keteladanan mengasihi. Jadilah terang dan garam bagi dunia ini, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin.